2019-086 dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Yang pertama, submateri pokoknya adalah tentang konsep dasar hukum pidana. Yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang dimana perbuatan tersebut akan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Yang kedua adalah fungsi hukum pidana. Secara umum, fungsi hukum ada dua, yaitu sebagai social control dan social engineering. Artinya, sarana perubahan perilaku masyarakat. Secara khusus, fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan hukum lainnya. Yang ketiga adalah sifat hukum pidana. Sifat hukum pidana adalah melawan hukum. Istilah melawan hukum diartikan sebagai syarat umum yang dapat dipidanakannya suatu perbuatan. Kata melawan hukum dicantumkan dengan urusan delik. Yang keempat adalah jenis-jenis hukum pidana. Berdasarkan sumber, yaitu hukum pidana umum dan khusus. Berdasarkan isi, yaitu hukum pidana formil dan material. Berdasarkan bentuk, yaitu hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Dan terakhir adalah berdasarkan wilayah berlaku, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima adalah lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama adalah kejaksaan, yang kedua adalah kehakiman, yang ketiga adalah advokat, yang keempat adalah lapas, yang kelima adalah kepolisian. Materi yang kedua adalah konsep dasar kriminologi. Yang pertama, pengertian kriminologi. Kriminologi berasal dari kata kraimen, yang artinya kejahatan, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan kriminologi. Kriminologi bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah orang tersebut melakukan kejahatan disebabkan oleh kondisi sosial atau memang karena memiliki bakat kejahatan. Dalam peluang tersebut akan dibahas tentang permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah manfaat dari kriminologi. Yang pertama yaitu hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan. Yang kedua yaitu membantu untuk melakukan meminimalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Yang ketiga yaitu hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri. Submateri yang ketiga yaitu hubungan hukum pidana dan kriminologi. Menurut Habiansi bahwa kriminologi sebagai meta-sains dari hukum pidana. Artinya kriminologi yaitu suatu ilmu yang lebih luas dari hukum pidana, di mana pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana itu sendiri. Materi pokok yang keempat adalah tentang asas hukum pidana. Yang pertama, pengertian asas hukum. Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret. Artinya begini, asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum yang konkret atau di luar peraturan hukum yang konkret. Selanjutnya yang kedua yaitu asas-asas hukum pidana Indonesia. Yang pertama yaitu asas legalitas. Seseorang tidak mendapatkan sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan tidak ada dalam KUHP. Itu menurut asas legalitas. Yang kedua yaitu asas teritorialitas. Berlaku pada hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ketiga yaitu asas nasional aktif atau personalitas.
Asas ini memperlakukan KUHP terhadap siapapun, baik WNI atau WNA, yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan Indonesia. Selanjutnya yaitu asas universal. Biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti pelaku akan dapat didapatkan pidana. Yang kelima itu asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Artinya asas ini bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dalam hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan dalam kasus tersebut. Yang keenam yaitu asas nasional pasif atau perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik WNI atau WNA, yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan Indonesia. Yang ketiga adalah implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Yang pertama yaitu asas legalitas. Asas ini terimplementasi dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Yang kedua, asas ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka. Asas ini terimplementasi dalam pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang ketiga yaitu asas teritorial, terimplementasi dalam pasal 2 ayat 2 KUHP. Yang keempat yaitu asas personalitas. Dalam asas personalitas terkandung makna bahwa undang-undang pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya dimanapun ia berada. Yang kelima yaitu asas perlindungan. Asas ini bertujuan untuk melindungi simbol-simbol negara dan ancaman terhadap siapapun tanpa pengecualian. Yang terakhir yaitu asas universalitas, yaitu hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap siapa saja. Materi pokok yang kelima adalah ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat. Dalam hukum pidana, ajaran sebab akibat adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana. Selanjutnya, tujuan mempelajari sebab akibat yaitu yang pertama adalah untuk mencari hubungan sebab dan akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Yang kedua yaitu menentukan ada atau tidaknya terjadi suatu tindakan yang dapat dipidana. Yang ketiga yaitu untuk dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya adalah hubungan kausal antara akibat, adalah hubungan atau keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas, konsep, gagasan, ide, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat memahami suatu akibat tanpa disertai sebab. Sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat ditunjukkan suatu sebab bila belum mengalami akibat. Selanjutnya adalah rumusan sebab akibat dalam KUHP. Rumusan sebab akibat dirumuskan sekaligus dalam pasal 358 KUHP. Yang kedua yaitu akibat rumusan secara jelas, terdapat dalam pasal 194 KUHP ayat 2. Yang ketiga yaitu penyebab dirumuskannya secara jelas, terdapat dalam pasal 351 KUHP ayat 1. Yang keempat, sebab atau kausal dirumuskan berupa suatu tindakan terhadap tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya dalam pasal 122 KUHP poin kedua.
Yang kelima yaitu akibat dirumuskan suatu kenyataan tertentu tanpa menentukan suatu kelakuan atau tindakan tertentu sebagai penyebabnya. Terdapat dalam pasal 359 dan 360 KUHP. Selanjutnya, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum. Sangat terkait dengan hakim dalam pengambilan keputusan, karena dalam pengambilan keputusan seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab dan akibat. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi yang mengemukakan bahwa pekerjaan hakim menjadi lebih mudah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi pokok yang keenam adalah tentang perbuatan pidana. Yang pertama, pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana strafbaarvet dalam bahasa Belanda diartikan sebagai tindak pidana, yang berarti suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dengan dilakukannya dengan sengaja atau tidak oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah unsur-unsur subjektif perbuatan pidana, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dengan demikian, unsur subjektif perbuatan pidana adalah unsur yang melekat pada pelaku perbuatan pidana. Yang ketiga yaitu unsur-unsur objektif perbuatan pidana, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Selanjutnya, materi pokok yang ketujuh yaitu tentang percobaan pidana. Yang pertama, pengertian percobaan dalam hukum pidana. Percobaan atau fogging berarti suatu upaya mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Unsur belum tercapai tidak ada, namun tidak menjadi persoalan. Contohnya seperti seorang akan membunuh orang dan ia telah menyerangnya, akan tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati. Yang kedua, teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Teori percobaan di sini ada dua, yaitu teori subjektif dan teori objektif. Teori subjektif penganutnya adalah Van Hammel. Pandangan dari teori ini adalah di pidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Apabila sudah ada niat, maka ada perbuatan pelaksanaan. Yang kedua yaitu teori objektif. Penganut teori ini adalah Simon. Pandangan teori ini adalah dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat apabila kegiatan sudah membahayakan orang lain. Teori objektif ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu teori formil, teori material, dan campuran. Selanjutnya adalah rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku tentang umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Yang terakhir adalah materi pokok yang ke-8, yaitu tentang hukuman pidana dalam KUHP. Yang pertama, pengertian hukuman. Secara umum, hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pemberiannya hukuman adalah untuk mencegah, pengoreksi,
dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar ia memahami kesalahannya sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Jenis-jenis pidana pokok dalam KUHP. Yang pertama adalah hukuman pidana mati, yang kedua adalah pidana penjara, yang ketiga adalah pidana kurungan, yang keempat adalah pidana denda. Nah, jenis-jenis pidana tambahan dalam KUHP, yang pertama adalah pencabutan hak tertentu, yang kedua adalah perampasan barang-barang tertentu, dan yang terakhir adalah pengumuman putusan hakim. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.